Kan itu kan birahi dia, beda emosi kan mau tempur, birahinya mau kawin itu. Jadi melihat musuh itu ngelawo aja, apalagi kalau di sampingnya burungnya kecil, malah ngelawo aja dia di lancang. Jemur tuh kalau bisa mah, paling kalau saya pakai birahi itu jemur itu paling seminggu sekali, saya pagi doang, sekitar jam 7 lah, jemurnya itu panas-panas sehat gitu kalau jam 7. Kalau di atas dia jam 10 ya ada panas birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, dan di hari ini saya kembali bersama Mas Joko. Mas Joko. Ya, benar Mas. Benar Mas Joko. Asal dari mana Mas? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Menyala Bandar Lampung. Menyala bangku. Nah, Mas Joko ini salah satu perawat di Sumber Rezeki Farm. Jadi udah berapa bulan di sini Mas? Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Ya. Gimana kerasan di Palembang? Mudah-mudahan aja Bang. Amin Bang. Amin. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan berbagi sama Mas Joko, berbagi pengalaman bagaimana cara menangani murai batu yang over emosi dan over birahi. Oke Mas Joko. Ya. Jadi untuk ciri-ciri dulu nih yang kita bahas. Ciri-ciri murai batu yang over emosi itu gimana Mas? Ya seperti burung ini Bang, over emosi ciri-cirinya dia selalu ngeliat musuh, dengar suara tuh ngejar dia Bang. Dan nabrak gitu. Nabrak, bukannya ngelowo. Dia terus ngejar, dia nabrak gitu. Ini ciri-cirinya over emosi. Hampir sama kayak gini lah. Hampir sama seperti ini dia. Nah, itu untuk cara penanganannya gimana Mas? Penanganannya kalau over emosi ini tergantung dari penjemuran juga Bang. Maksudnya gimana tuh? Ngejemurnya juga nggak bisa tinggi. Intinya jangan terlalu tinggi, standar aja, jangan terlalu panasan. Intinya cukup 10 menit aja. Itu aja penjemurannya. Itu paling bagusnya Mas. Di jam berapa penjemuran? Bagusnya itu biasanya kalau dari sinar matahari itu jam 8-an deh Bang. Jam 8-an. Jam 8 pagi sampai ibaratnya dikeluar jemur jam 8 pagi, 10 menit udah aja Bang. Jangan terlalu berlebihan. Dia kalau dengar musuh pasti dia langsung ngejar dia. Gelisah dia. Kalau kita gantang itu dia sering nabrak dia. Sampai jatuh ke bawah ya? Sampai jatuh ke bawah dia, ngejeruji dia. Solusi lain gimana Mas? Solusinya paling ya kita, kalau emosi ini ya paling solusinya kita pendem aja dulu Bang, sendiriin. Dari pola mandi juga kita konsistenin, ibaratnya seminggu 3 kali, nggak apa-apa, malam cuman mandinya. Kalau mau udah dapat emosinya, udah standar aja, seminggu 2 kali itu. Untuk app-nya bagusnya diapain Mas? Di app-nya ya kalau emosi ya paling kita pakai standar aja, 2 aja. Jangkriknya, kerotnya juga kerot halus. Gitu. Kalau dia emang mau dapetin emosi lagi, kasih telur kerotoknya. Kalau udah dapat emosinya, ini kan birahi gitu. Jadi selama penanganan itu keroto yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja. Tapi kalau udah dapat emosinya baru dikasih keroto yang besar gitu. Ya. Oke, siap. Ada penanganan yang lain mungkin Mas? Kalau saya cuma seperti itu aja Bang. Karena apa ya, kalau emosi itu ribet Bang. Nangannya harus sesabar-sabar orang gitu. Kadang kan manusia itu kalau ngeliat burung gini gantang, atau burung itu emosi tetap digantang, begitu di jalan nembur-nembur kaget lagi gitu kan. Jadi intinya dari pembahasan tadi, kalau yang over emosi itu memang dia harus disendirikan dulu. Harus disendirikan. Untuk masterannya Mas, boleh nggak di dekat nih? Masteran itu ya intinya kalau over emosi itu jangan terlalu master yang nembak-nembak dia Bang. Ngangkat dia. Master yang ibaratnya master burung kecil aja, kayak konin kecil gitu. Karena kan emosi. Kalau kasih konin itu kan dia naikin birahi gitu. Cuman kalau burung udah birahi jangan sampai kena masteran konin. Nambah jadi dia. Gitu. 15 miliar.
15 gila. Oke, jadi kita lanjut ke penanganan birahi, Mas. Kalau Mas Joko sendiri, cara penanganannya gimana, Mas? Dengan birahi itu ya kembali lagi di nolin aja loh menurut saya mah Bang. Di nolin aja, pur-pur itulah, jangan kasih jangkrik, pokoknya pur aja. Yang penting konsisten dimandiin aja, udah gitu aja. Mandinya biasanya siang atau malam, Mas? Kalau per birahi itu saya mandinya malam, nggak pernah siang, malam itu paling saya makanya sekitar habis jam sholat isya. Jam 7 ke atas saya mandi malam itu. Itu. Yang penting konsisten aja mandiinnya. Setiap hari atau seminggu berapa kali? Seminggu bisa 4 kali, udah gitu aja. Satu minggu bisa 4 kali. 4 kali. Gitu mandi. Terus murainya juga disendiriin atau gimana, Mas? Kalau bisa disendiriin, nunggal. Oh, nunggal. Masteran? Masteran ya jangan dulu. Karena ganggu juga kalau birahi itu masteran, Bang. Ganggu, pasti dia ganggu. Dia bikin kalau bisa, kalau birahi itu dibikin sunyi aja. Dibikin sunyi, dibikin sendiri, udah. Kalau emang dia udah anteng, udah dengar burung nggak keganggu, insya Allah itu bisa dimainkan kembali itu, Bang. Itu. Kalau dia masih dengar suara burung masih ngejar apa gelisah, ya masih birahi itu. Kalau dia udah sendiri, udah anteng, udah nyaman, udah hilang birahinya. Itu di full kerodong atau gimana, Mas? Full kerodong kalau bisa. Full kerodong. Full kerodong. Full kerodong. Nah, untuk jemur perlu nggak, Mas? Jemur tuh udah kalau bisa mah, paling kalau saya pakai birahi itu jemur itu paling seminggu sekali, saya pagi doang, sekitar jam 7 lah jemurnya itu panas-panas sehat gitu. Kalau jam 7, kalau di atas dia jam 10 ya ada panas birahi. Gitu. Itu penjemuran biasanya berapa lama? Kalau birahi itu saya penjemuran itu paling nggak kenceng itu jam 7 itu 10 menit paling, Bang. 10 menit. Udah habis itu ya bersihin kandang, masukin kerodong lagi gitu. Berarti umbar nggak perlu, Mas? Nggak perlu, karena dia burung harus istirahat kalau birahi itu, Bang. Nggak bisa dikeluarin itu. Pokoknya harus konsisten, dia istirahat sendiri aja, sunyi aja, udah gitu aja. Berarti memang harus ada rumah satu tunggal, dia sendiri. Kalau bisa ya, kalau enak lagi taruh di WC. Ya kan tenang, suara keran air itu kan bikin dia tenang. Kalau bisa di WC gitu, kucuran air itu kan dia biar tenang dia. Gitu. Ada terapinya. Ada terapinya gitu. Kalau bisa di kamar mandi aja itu. Nah, sepengalaman Mas Joko, penanganan over birahi tadi itu kira-kira berapa lama, Mas? Kira-kira ya, kalau saya mah ngeliat dari burung ya, Bang. Kalau dia burung udah tenang, ketemu 3 bulan ya udah aman berarti. Kalau belum tenang berarti kan dia masih keganggu gitu. Jadi harus terus lagi aja diterapinya, seperti gitu aja terapinnya. Bisa ibaratnya ketemu 4 bulan ya 4 bulan gitu. Karena birahi susah. Kecuali kalau emang kita udah di rumah ada tangkaran, nggak masalah, kita masukin aja betina tangkar itu. Kalau untuk batman kan susah, harus ditunggalin sendiri dia, Bang. Kalau birahi nggak bisa kedengar yang lain gitu. Ibaratnya kedengaran masteran juga kedengaran sayu-sayu gitu aja, nggak apa-apa. Kalau kedengaran masteran sayu-sayu gitu, asal jangan digandeng masteran. Karena dia membangun lagi, wahnya dia istirahat, dengan masteran di samping, bangun lagi, keganggu intinya lagi tuh kalau birahi. Jadi app-nya tadi dinolin aja. Kalau bisa ya ketemu jangkrik itu seminggu sekali nggak apa-apa gitu. Berapa banyak biasanya, Mas? Ya paling 2 aja. Nah, bisa 2 pengasah. Itu juga yang kecil, nggak bisa yang gede, Bang. Yang kecil aja, yang jangkrik halus gitu aja 2. Beda dia, Mas? Beda, dosisnya beda dia. Kalau tinggi kan apa ya, bikin naik lagi birahi. Kalau gede-gede mah kecil aja yang halus gitu aja, 2 aja. Berarti kroto nggak perlu juga? Nggak perlu, karena kan birahi udah tinggi dia, Bang. Gitu.
Apa perlu juga dikasih obat-obatan atau vitamin, Mas? Saya nggak pernah pakai obat-obatan, Bang. Saya seumur-umur saya main burung kicau, paling saya makainya larutan. Itu aja minumnya. Nggak ada yang lain, apa obat ini obat itu nggak ada. Karena yang kita takutin dari Efek sampingnya. efek sampingnya itu. Kalau larutan netral ya, itu nggak ada efek samping kalau larutan kan itu. Saya makin larutan aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada ekstra puding yang khusus nggak? Nggak ada saya. Burung-burung juga saya main nggak ada ekstra puding khusus kayaknya. Semua burung saya pegang pakai larutan aja, udah itu aja. Jadi itu tadi yang kami sampaikan menurut pengalaman pribadi Mas Joko, Mas ya. Iya. Kalau menurut teman-teman bermanfaat, silakan untuk diikuti, gitu Mas ya. Nah, terus berkomentar juga yang bijak. Yang bijak, insya Allah. Karena Mas Joko ini agak sedikit trauma dengan komentar di video sebelumnya. Gimana tanggapan Mas Joko? Ya di bawah happy aja, Bang. Di bawah happy aja. Namanya kita hobi dan berbagi, Mas ya. Iya, itu mah hal yang wajar lah seperti itu, Bang. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman Mas Joko di Lampung? Ya, untuk teman-teman kita yang di Bandar Lampung, kecamatannya Bandar Lampung, ojo lali diseruput kopinya karena inspirasi butuh kopi. Nah, itu ya. Monggo, semoga teman-teman kecamatannya Bandar Lampung sukses selalu, jaya selalu, ojo lali, semangat, terus berjuang. Siap. Oke, saya terima kasih Mas ya sudah Ya, berbagi. sama-sama, Bang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu hobi. Siap, satu hobi kicau mania.